Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu materi sejarah bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan secara definisi adalah proses bantuan sistematis untuk mengembangkan potensi individu. Sedangkan konseling, interaksi tatap muka antara konselor dan klien untuk mengatasi masalah pribadinya. Artinya, konseling ini adalah interaksi tatap muka antara guru BK dan siswa dalam mengatasi masalah perkembangan si siswanya. Lanjutnya, latar belakang munculnya BK. Ini dilihat dari faktor sosial, yang mana pada saat itu di Amerika Serikat, bahwa yang namanya anak muda yang ada di Amerika Serikat itu tidak mampu untuk mengembangkan potensinya secara maksimal karena mengalami depresi yang sangat mendalam. Oleh sebab itu, salah satu indikatornya ialah itu kebutuhan masyarakat dalam memilih pekerjaan. Yang kedua, latar belakang munculnya BK itu dipengaruhi perkembangan fisikologi, pendidikan, dan industrialisasi. Selanjutnya, sejarah BK di dunia. Awal lahirnya itu adalah abad ke-20 dan itu tepatnya pada negara Amerika Serikat, yang mana sudah kita kembangkan kemarin bahwa yang namanya di Amerika Serikat secara sosial anak-anak muda pada saat itu mengalami yang namanya depresi dan tidak mau untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, karena mereka tidak tahu bagaimana mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Maka muncullah abad ke-20 di Amerika Serikat yang dipelopori oleh yang namanya Perang Person di tahun 1908. Maka inilah awal sejarah BK di dunia, yang mana itu Perang Person mengawali pada bimbingan karirnya. Di Indonesia itu sekitar tahun 1960-an. Ini sejak dibakukannya kurikulum tahun 1975. Maka terorganisasilah bahwa yang namanya kurikulum itu masuk kepada bimbingan konseling dan dipelopori oleh APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Selanjutnya, tokoh penting dalam BK. Tokoh penting dalam BK yaitu sudah sama-sama kita ketahui bahwa yang tokoh penting dalam BK adalah Perang Person. Yang selanjutnya adalah Carl Rogers yang berpusat pada bimbingan pada kliennya langsung dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan BK di sekolah. Perkembangan BK di sekolah itu menjadi penting bagi kita karena BK itu harus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Salah satu indikator yang menjadi penting atau yang menjadi bagian itu adalah di sistem pendidikannya. Yang kedua, fokus pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Maka BK itu akan berbicara masalah pribadi, sosial, BK, dan karir. Karena memang inilah indikator yang utama dalam menjalankan BK di sekolah. Selanjutnya dengan pendekatan holistik dan humanistik, yaitu kemanusiaan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi BK. Tujuan BK adalah membantu siswa memahami dirinya. Yang kedua, mengembangkan potensi dan keterampilan sosialnya. Yang ketiga, mengatasi masalah akademik dan pribadinya. Dan sedangkan tantangan dan perkembangan di masa kininya adalah tidak kita pungkiri lagi, yaitu perubahan zaman, teknologi, dan globalisasi. Apalagi zaman sekarang tentang masalah layanan-layanan bimbingan konseling, kalau hanya menutup diri untuk yang namanya globalisasi, maka ia tidak akan bisa berkembang. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru BK atau konselor, maka ia harus membuka matanya lebar-lebar untuk merespon yang namanya teknik dan globalisasi yang telah hadir atau di zaman sekarang ini disebut dengan zaman milenial. Sehingga kita harus selesaikan permasalahan anak sesuai dengan teknologi yang canggih pada saat ini. Selanjutnya, bahwa pentingnya perkembangan individu mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan zamannya. Maka secara BK itu harus profesional. Dia adalah harus sebagai pendidik yang profesional, harus memang dia bisa menyelesaikan permasalahan peserta didiknya agar peserta didiknya nanti bisa berkembang secara optimal dan ia tahu dan mampu bagaimana ia mengembangkan potensi atau minat maupun bakatnya nanti sehingga ia bisa menjadi orang-orang yang bisa memilih atau bisa menjadi dirinya sendiri. Mungkin untuk materi kali ini cukup demikian. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan dalam pemahaman kali ini kita bisa mengambil hikmah dan iktibar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.